Halo gengs, kembali vlog kita hari ini tentang museum, karena saya dan papaku senang berkunjung ke museum. Kali ini, kita mendatangi Museum Puputan yang ada di Denpasar ya. Yuk ikuti belusukan kami ya. Dan di sela-sela video, akan ada barcode kalian bisa pause video ini dan scan, agar apa guys, ku bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang museum ini. Oke. Cermat guys. Lihat Meriam kesini tuh. Soal ke-10 untuk Regu B. Museum Perumusan Naskah Perwakilan Ini ada 3 bangunan. Cerdas cermat. Kita nanti masuk YouTube. Yang bernama apa? Gedung Karangasem. Ya, menurut kami ya, kita mengenal dengan Laksamana Mangsa. Bapak itu nilai terakhir 30.000. Kita di Gedung Karangasem. Karangasem ya ini ya. Pada tahun 1293, Kerajaan Majapahit didirikan oleh Gedung Buleleng guys. Wah, ada meriamnya yo. Nih, meriam dulu seperti ini. Jadi dia mortirnya itu kayak batu bulat-bulat gitu, besi bulat. Besi, ini besi cor ini. Nah, ini buat ngarahin. Nah, besi ini dimasukin di sini. Ya bukan gitu, bukan gitu konsepnya. Jadi dia buat bobol. Buleleng. Oh, TV-nya mati ya. Umpak. Ini model-model umpak rumah, guys. Kalau di Jawa itu hanya kotak-kotak saja. Nih, tunggu dulu. Itu juga banyak orang. Nih. Sini, Vio. Rata tembus ini keliling dulu. Itu ada banyak teman tuh di situ. Nah, tembus semua. Nah, model rumahnya seperti ini. Bangunan Buleleng, full ukir. Hari ini kita ngevlog di Museum Pamecutan guys. Oke, kita lewat pintu samping. Apa ini isinya? Barong Landu. Oh, ini celengan. Ini bentuk uang. Uangnya pelenceran. Uang kepeng Chinese. Ya, kayak uang kobok. Ini kobok, mie kobok. Kalau orang Jawa bilang gobok, tapi ini sebetulnya mie kobok. Uang kepeng sama juga. Uang kepeng, guys. Ini bentuk celengannya. Uang kepeng baru. Nanti teman-teman bisa pause videonya supaya bisa membaca keterangannya dengan baik. Nih, Bali secara geografis. Itu apa? Perhiasan manik-manik. Teman-teman kalau mau keterangannya bisa scan uang kepeng ini ya. Nah, beberapa di tradisinya di Bali bisa dibikin jenis yang seperti ini. Di dalam ritual Bali, uang-uang itu dirajut membentuk menyerupai
atribut-atribut keyakinan, keagamaan mereka, mahkota, patung ini. Nah, ini ada Barong Landung. Kita pernah ketemu. Mbak, Ya, seperti ini. salam dari uang kepeng. Salang. Ini salang. Salangnya apa ya? Nih, sama juga. Uang kepeng. Nah, bisa dibentuk ini. Oke. Ini daerah mana tadi? Buleleng. Buleleng. Kita mau ke dalam mana lagi? Wah, lumayan tinggi, guys. Waktu itu di sini juga ada kayak sini. Buat apa itu, Pak? Itu buat menara. Jadi menara tiap rumah Bali yang klasik selalu ada nama khususnya. Cuma papa lupa namanya. Lebih besar. Yang itu kan ada dua atapnya. Nah, ini meriamnya jauh lebih artistik. Itu meriamnya beda bentuknya ya. Apa? Kepalanya kayak pernah lihat. Ini pesicor. Meriamnya sudah nggak utuh. Oh, masih ya. Mungkin mati aja. Gak bisa digerak. Kayak mercon bubun. Karangasem. Ini daerah Karangasem. Karangasem. Yuk, masuk. Coba kita lihat. Dalamnya ada apa? Ketutup ya? Oh, bisa lewat sana nanti tembus. Ini muter ini. Gedung Karangasem. Wah, ini lebih anu ya. Ada gambar-gambar. Yuk kita ke Wisma apa lagi? Oh, kita salah masuk di pintu keluar. Itu sudah modern, topinya sudah beda itu. Tabanan. Kalau itu pura. Kita di Wisma Tabanan. Wah, ini meriamnya lebih kecil lagi nih. Meriamnya lebih mini. Tinggalan Belanda. Apa tulisannya? Little tot. Yang kecil. Bayangin, logam ini enggak sulit berkarat. Hebatnya. Kita masuk di Gedung Tabanan. Oh, ada barong. Ada lebih bagus ini. Barang, guys. Oke, kita masuk. Nah, ini tentang
pusaka-pusakanya. Nah, ini acara adat, beberapa pusaka. Ini jauh lebih lengkap ya. Ini ada barongket, ada apa tadi? Barong apa yang hitam? Banyak infus ya. Ya, ini tentang senjata-senjata. Ada keris. Nah, teman-teman, arti dan makna keris bisa scan barcode-nya ini ya. Nah, ini sangat penting. Keris sangat penting di dalam upacara-upacara keagamaan Hindu di Bali. Wasiaji. Pembuatan kerisnya ini guys. Nah, ini dari besi ditempa-tempa. Jadi modelnya. Dan ini prosesnya. Tentang kepentingan keris di dalam keyakinan dan ibadah Bali. Bagian-bagiannya. Nah, ini bedanya keris Bali dan Jawa itu lebih besar, lebih panjang. Kalau keris Jawa pendek, kecil. Loknya lebih panjang. Wilahnya. Dan ini beberapa Borobudur tentang relief keris. Candi Suku. Di Candi Borobudur juga ada relief keris. Di Candi mana? Sukuh. Candi Sukuh, Melawai, Majapahit. Ini tentang pembuatan keris. Sejarah keris di Indonesia salah satu. Ada YouTuber Indonesia yang mencintai budaya. Dan salah satunya adalah kolektor keris. Siapa ya namanya ya? Nah, teman-teman bisa cek di channel YouTube. Ada keturunan Tionghoa beliau dan sangat mencintai budaya Indonesia. Ini lontar. Jadi zaman dulu tulisan-tulisan, kitab-kitab itu dituliskan di daun lontar ini. Bisa rapi ya tulisannya ya. Coba bayangin, itu daun dikeringkan. Makanya belajar tulis. Aksara. Ya, ke tempat lain aja. Ya, ke tempat. Oke. Menarik yang daerah Tabanan. Oh, di sini. Di sini ada apa nih, guys? Wah, keren sekali. Oh. Ini model kerisnya. Keris lurus pedang. Jadi keris itu tidak selalu harus berwilah atau luk, tapi juga ada yang model pedang panjang seperti ini bilahnya. Nah, ini yang bilah panjang juga, bilah lurus. Bilah lurus. Semuanya bilah lurus. Teman-teman bisa cari keterangannya di sini. Makna keris. Dan ada yang pendek, guys. Seperti badik, keris lurus, batok. Oh, batok. Lepas. Iya. Wah, ini sepuh ini. Ini sepuh ini kerisnya ini. Keris sepuh.
batu-batuannya itu batu-batuan ini Vio, tidak sembarangan. Zaman dulu sudah bisa nih. Tombak, mata tombaknya macam-macam ya, ada yang lebar, ada yang seperti welut. Blue elephant. Blok 10. Coba sana, bagus juga ya. Wah, ini bilahnya keren. Warangkanya tua sekali. Warangkanya tua. Sebelah sana ini yang mantap-mantap ini. Makna keris. Oh, ada juga di sini. Ini warangkanya keren guys. Coba. Nah, bisa coba naik ke sana nggak apa-apa. Coba naik. Kita coba naik menaranya. Kira-kira bagaimana kita dapat pemandangan seperti apa? Ini area kompleks museum Denpasar. Nah, ini seperti pendopo saja. Sebetulnya di sini digantung kayak kentongan yang sana yang lebih tinggi. Betul. Kalau bangunan aslinya. Itu lapangan puputan. Biasanya Papa tunggu di situ. Oke. Tangganya cukup curam. Hati-hati. Ya, pelan-pelan. Sama. Ini bisa foto di sini. Ragu A. Satu bangsa. Iya, satu A. Soal keempat. Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang dipimpin oleh siapa? Ini sih. Oh, ini kalau di NTT Moko. Ini sepertinya tempat kuburan, ini kuburan batu. Ya, makan batu dulu. Ini batu-batuannya zaman prasejarah. Untuk apa? Motong, untuk lain sebagainya. Ini batu-batuannya. Replika kapak. Alat-alat menunjang kehidupan manusia prasejarah. Nah, itu ini kapak-kapaknya seperti ini. Ada jenis batuan yang sangat tajam. Dia kayak kaca, dia kayak dari magma gitu loh. Mereka sudah bisa bikin alat kayak gini ya. Ini kalau di Sangiran, di daerah Jawa Tengah itu daerah Sangiran. Daerah Sangiran. Oh, ini yang batu kecil-kecil guys.
besar daripada yang waktu yang di rumah. Nah, ini bentuk kapaknya. Kapak lonjong. Kalau zaman saya sekolah masih lihat dari buku, ini bisa lihat dari langsung bentuknya, ikatan. Oke. Ini mogok tadi. Nah, ini diorama makhluk prasejarah. Weh, dioramanya. Sama ada rusa. Sudah kenal rumah ya mereka, sudah bikin rumah. Itu yang sudah peradabannya sudah maju. Kalau yang sebelah sana peradabannya belum maju, jadi mereka tinggal di gua-gua gitu. Kalau peradabannya ada yang tinggal, jadi rata-rata mereka tinggal di tepian sungai. Nah, tepian sungai itu memang sumber kehidupan, jadi mereka tidak jauh dari sungai. Mereka ada di gua, beranak pinak, berkeluarga. Ada yang juga di gunung. Kalau di gunung itu pemburu. Kalau ini sudah mengenal api dan rumah. Oke, teman-teman bisa scan. Ya, ini fosil ya. Ini adalah manusia purba di Gilimanuk. Oh, manusia purba di Gilimanuk. Jadi ini fosil, guys. Sepertinya ini replika atau asli ya? Ini fosilnya. Ini bentuk kapak-kapak. Kayak skop. Ini peralatan-peralatannya. Tapi sudah zaman perunggu kalau ini. Kayaknya kita salah masuk deh. Salah urutan. Ini kalung-kalungnya perunggu. Jadi mulai zaman perunggu, zaman logam. Sama kali kuno. Nah, teman-teman bisa scan di sini untuk zaman Bali kuno. Jadi ada tulisan lagi, tulisan dari lontar. Apa nih? Itu tempat menyimpan prasasti. Oh, ini kentongannya. Nah, ini dari besi cetak. Hiasan. Media pemujaan. Garuda Wisnu. Atribut-atribut di dalam keagamaan Hindu. Udah mulai. Hindu zaman kuno. Nah, ini guci-guci bersinggungan dengan Cina daratan. Guci-guci zaman dulu, lihat motifnya. Guci-guci ini jadi benda sangat berharga di zaman dulu. Guci itu mewakili keningratan seseorang. Wah, kebetulan di museum ini juga sedang diadakan cerdas cermat tingkat SY dan SMP se-Kabupaten Bali ya, gengs. Kalau kalian penasaran bisa lihat dalam Oke, tayangan kita ke program lantai TVRI Bali ya. Akhir dari bentuk A yaitu 1275. Skor akhir dari Republik yaitu 1200. Sedangkan skor akhir dari Republik yaitu 750. Ya, 10 sementara yaitu 10 A.
Ya, itu buat acara pemakaman Palebon. Palebon. Nah, ini bentuk pelinggih upacara nyatnya. Setahu Papa, upacara nyatnya itu upacara untuk menghargai seluruh alam ciptaan yang ada. Jadi saling berbagi, berdampingan, setaunya Papa ya. Tapi mohon maaf jika keliru dan bisa mengisi kolom komentar. Nah, ini atribut-atribut yang dipakai untuk pendetanya Dande. Ini untuk upacara ngaben. Jadi bangunannya tinggi sekali dan butuh banyak orang untuk mengangkat ini. Upacara ngaben ada lembu di barisan-barisannya, guys. Ini apa yang di sini yang duduk? Ya, pengiring-pengiringnya dong. Tuh, ada yang di atas. Patung-patung Bali. Iya, ini untuk acara-acara kalau di Jawa itu turun tanah. Sebelum turun tanah itu mereka ada ini juga, acara ini juga. Nah, ini kalau ini pangkur, mempedas ya kalau orang Jawa. Ini mengikir gigi, giginya dikikis, kerok. What? Sepertinya melambangkan supaya sifat-sifat keburukannya itu dikikis. Seingat Papa ya. Yang kayak waktu itu. Ya, ini juga. Panas. Nah, ini untuk mecaru, upacara mecaru. Ini Garuda Wisnu. Wah, banyak sekali ya. Kita sudah koleksi mulai dari Majapahit sampai Bali, ukiran ukiran kuno sampai ukiran modern. Nah, ini patung raksasa. Bapak-bapak sendiri Patra Sari. Sendi bangunan salah satu, kayak umpan. Fungsinya sebagai sendi bangunan atau Nah, kita bisa temukan ini di daerah Majapahit. Kamu sudah pernah ke Majapahit kan? Nih, itu Gajah Mada. Ini Gajah Mada yang Pak Kades itu. Relif Pendopo Agung Trowulan. Nih, Vio sudah ke sana. Di sini ketemu lagi. Kamu sudah foto di relif itu. Dan penyebaran kerajaan Majapahit. Jadi pendaratan Laskar Majapahit di bawah pimpinan ini Gajah Mada, Arca Kenceng. Jadi jalurnya yang pertama, kedua, ketiga ke Denpasar Seseh, keempat ke Celukambang, baru kelima ke sebelahnya Gianyar, Singaraja, Gianyar. Nah, ini peralatan untuk sawah, garu, alat-alat untuk alat-alat pertaniannya. Sama Papa dulu naik ya gini. Bapak nak coba kasih. Iya, tinjak gitu terus ditarik sapi. Tekonya. Ini lukisan Bali. Wah, kemarin berapa? 3 juta yang di pameran PKB di Art Center. Ini lukisan klasik Bali. Kalau ini yang sudah nggak ternilai kalau ini. Patung
Acintia. Ini nanti kita gitu. Oh, ini kende selonding dari perunggu. Soalnya terpisah, guys. Ya. Ini juga lukisan klasik. Ini untuk menunjukkan hari-hari baik, jadi mereka menggunakan petunjuk kayak kalender khusus untuk menunjukkan hari-hari baik. Sabit. Ini kayaknya buat genteng deh. Buat genteng. Ini tenun. Di Bali juga terkenal tenunnya. Ini tenunnya, alat tenun. Yang besar. Ya, ini juga alat tenun. Alat pemintal khususnya. Kalau ini alat pemintalnya. Ini alat pemintal juga, dari kapas, dari apapun itu dipintal baru ditenun di sini. Ini alat tenunnya. Nah, di sini kita, wah, ini pintu klasikan, guys. Rumah-rumah Bali. Ini mulai dari zaman Belanda. Oh, topinya dari perunggu loh. Mulai dari tempat minum, pistol, teropong. Ada lagi tuh. Zaman kolonial Belanda. Ada peluru di bawah. Pelurunya besar-besar ya. Baru ini topinya. Topinya dari kuningan, guys. Kita kira selama ini dari kain, ternyata dari kuningan topi mereka. Wah, apa nggak sakit? Ini tentang senjata-senjatanya. Runcing. Tombol runcing, pedang. Samurai Jepang. Samurai Jepang. Dia ada di Indonesia. Ini zaman-zaman Jepang, ini asli nih. Asli nggak sih? Asli ya. Nggak sama. Ini pistolnya berapa meter, guys? Tembak bedil, senapan. Wah, baru panjang sekali. Coba Vio, kamu rentangkan tanganmu di situ. Wah, lebih panjang larasnya. Ini lebih panjang lagi nih. Laras, coba tanganmu. Larasnya. Tangannya Vio kalah panjang sama larasnya. Wah, ini telepon zaman company. Telepon zaman dulu, guys. Ada radio klasik. Sayang tidak ditunjukkan tahunnya ya. Tidak ditunjukkan di era apa, tahunnya berapa. Sudah 3 wisma dan 2 tingkat kita sudah telusuri. Nah, di lain kesempatan kalian bisa memberikan masukan daerah mana lagi yang bisa kita kunjungi. Ada satu bagian yang ikonik, guys. Sini Vio. Ini lingga, perwakilan kesuburan. Patung Palus. Tentang apa? Cara kehidupan. Oke. Sampai di sini dulu vlog kita dan sampai jumpa lagi. Dadah.